Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi bentuk akar. Jadi, yang pertama, ya, operasinya itu dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar ini itu bisa diselesaikan apabila akarnya itu dia sama. Jadi kalau di akar C, penjumlahan atau pengurangannya juga harus bersama dengan akar C juga. Sehingga nanti yang diselesaikan hanya angka yang di depan daripada akar itu, yaitu A ditambah atau dikurang dengan B. Terus akar C-nya ditulis sekali. Contohnya, misalkan saya punya akar 8 ditambah akar 32 ya, dikurang dengan akar 2. Oke. Nah, sekarang perhatikan, di sini kan akarnya beda-beda nih. Ada akar 8, akar 32, dan akar 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka yang pertama kita harus menyamakan terlebih dahulu akarnya ini, ya. Nah, karena yang paling sederhana itu adalah akar 2, maka yang 8 dan 32 ini harus kita ubah sehingga muncul akar 2 nanti. Nah, jadi caranya itu menyederhanakan bentuk akar. Nah, karena kita ingin mengubah menjadi akar 2, ya, maka di sini harus ada angka 2. Nah, jadi berapa kali berapa yang hasilnya itu 8. Sehingga angka yang satunya ini itu bisa kita akarkan. Ya, jadi 8 ini karena di sini sudah patokannya adalah 2 karena kita ingin menyamakan kedua, maka nanti 8 bagi 2 itu 4. Jadi 4 kali 2 kan 8 ya. Nah, kalau misalkan di sini bukan 2 atau berapa ya angkanya itu. Jadi misalkan di sini kan karena ini paling sederhananya adalah 2, maka kita menyamakan akar 8 dan akar 32 ini harus muncul angka 2. Itu kan karena akar 2 adalah angka yang sederhana, paling sederhana di antara mereka bertiga ini. Maka disamakan ke akar 2. Namun misalkan di sini bukan angka yang sederhana, maka perkaliannya itu kita harus temukan berapa kali berapa yang hasilnya itu adalah 8, tapi satu angkanya ini itu dia bisa diakarkan. Kayak gitu. Misalkan yang 32 ini. Ya. Akar 32 ini anggap kita tidak tahu angka sederhananya itu berapa. Nah, jadi kan kalian ketahui bahwa akar ya dengan bilangan yang paling sederhana itu adalah akar 2, akar 3, akar 5 yang tidak bisa diakarkan ya. Terus akar 6 ya, akar 7 kayak gitu kan. Terus berapa kayak gitu. Ini kan angka yang paling sederhananya, paling kecil. Nah, kalau kalian bisa, kalian bagi saja 32 ini bagi 2 berapa? Apakah hasilnya itu bisa diakarkan atau tidak? Atau 32 dibagi 3, kalau dibagi 2 tidak bisa, maka bagi 3 lagi. Atau bagi 5, atau bagi 6, dan seterusnya. Karena angka-angka yang paling kecil ini kan otomatis tidak bisa diakarkan. Nah, caranya kan tadi itu harus menemukan 2 buah angka yang salah satunya bisa diakarkan dan satunya itu tidak bisa. Nah, seperti itu cara menyederhanakan bentuk akar. Sekarang kita temukan 32 ini, misalkan kita bagi 2, hasilnya adalah 16. Ya, 16 dikali 2 itu 32. Terus dikurang akar 2. Seperti itu ya, akar 2 ini saya tulis kembali. Nah, sederhanakan akar 4 ya, dan akar 2. Jadi kalau dia di dalam akar itu bentuknya adalah perkalian atau pembagian, maka bisa kita selesaikan satu-satu. Jadi ini bisa kita tulis kalau nyala lebih panjang lagi caranya akar 4 dikali akar 2 ditambah akar 16 dikali akar 2 dikurang akar 2. Ingat, ini perkalian dan ini posisinya penjumlahan dan pengurangan. Maka selesaikan dulu yang perkalian. Jadi di sini akar 4 itu sama dengan 2. Akar 2 itu tidak bisa, maka tetap. Nah, jadi 2 akar 2 biasanya ditulis seperti ini kan, tanpa titik, tanpa kali. Nah, 2 akar 2 itu artinya 2 kali akar 2. Terus ditambah akar 16 itu 4. Akar 2 dikurang akar 2. Nah, ini sudah sama. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dengan akarnya adalah akar 2, maka bisa kita sederhanakan. Angka yang di depan akarnya itu kita kumpulkan 2 ditambah 4 dikurang. Berapa di sini angka di depan akar? Kalau dia tidak dituliskan, maka nilainya sama dengan 1 ya. Ingat, jangan 0. Di sini kalau di depan akar tidak ada angkanya yang dituliskan, maka nilainya sama dengan 1. Terus akar 2-nya kita tuliskan sekali di belakang. Nah, sehingga kita peroleh di sini hasilnya 2 tambah 4, 6. 6 kurang 1 di 5. Nah, caranya seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk
akar. Oke, sebelumnya kita sudah pelajari mengenai bagaimana mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat atau bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Jadi jika kita punya akar A pangkat M dengan akar N, ini yang kedua ya, itu menjadi A berpangkat M kurang N. Jadi dalam bagi luar, seperti itu. Jadi nanti ini bentuk akar ya bisa diubah menjadi bentuk pangkat jika pangkatnya itu nanti berubahnya menjadi bentuk pecahan seperti ini. Oke, sekarang saya punya akar A berakar N kayak gini ya. Terus ada akar lagi. Jadi akar di dalam akar kayak gitu. Akarnya M yang di luar. Bagaimana mengubah ini menjadi bentuk pangkat? Jadi ini ya satu-satu. Jadi akar M yang di luar itu tetap, sedangkan akar yang di dalam sini ya itu kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi A kan ini tidak dituliskan pangkatnya, berarti dia pangkat 1. Jadi nanti di sini 1 per ini dalam bagi luar per N kayak gitu kan. Nah, sekarang ini kita ubah lagi jadi bentuk pangkat pecahan lagi. Jadinya nanti A ya 1 per N per M. Jadi dalam bagi luar. Nah, ini bentuknya kita sederhanakan ya menjadi A pangkat 1 per M kali N. Dapat dari mana? Nah, jadi kan bentuk pecahan 1 per N per M seperti ini, itu kan bisa kita ubah menjadi 1 per N dibagi M, kayak gitu kan. Ya, karena per itu artinya kan bagi. Nah, M di sini dia per 1. Bagaimana membagi pecahan? Sudah saya jelaskan, 1 per N itu kita kalikan 1 per M. Jadi yang di bagian kedua ini kita tukar posisi, tandanya akan berubah menjadi kali. Sehingga atas kali atas, 1 kali 1, 1, bawah kali bawah, N kali M, itu dia NM atau MN, kayak gitu ya. Jadi bentuk kalau dia ada akar seperti ini, akar di dalam akar, maka kita bisa ubah dalam bentuk pangkat pecahan menjadi seperti ini ya. Tinggal akarnya itu kita kalikan, akar yang ini kita kalikan, jadikan sebagai penyebutnya. Contohnya, nah misalkan saya punya akar 2 diakarkan dengan akar 3 seperti ini. Maka nanti tinggal kalian tulis sesuai dengan sifatnya ini 2 pangkat. Ini kan dia pangkat di dalamnya adalah pangkat 1 ya. Misalkan di sini 2 pangkat 3, maka nanti 3 per kayak gitu. Tapi karena dia di sini 1, maka nanti tulislah 1 per. Jadi 2 pangkat 1 per akar yang di dalam dan akar yang di luar yang ini itu kita kalikan. Jadi kalau dia tidak dituliskan akarnya, pangkat akarnya itu berapa, maka nilainya sama dengan 2 dikali 3 akar yang di luar ini ya. Jadi nanti di sini 2 pangkat 1 per 6. Itu bentuk sederhananya ya. Seperti itu contohnya. Kalau di awal tadi sudah kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan, maka operasi selanjutnya itu kita bahas adalah yang perkalian ya. Perkalian bentuk akar dan pembagian bentuk akar sebenarnya itu konsepnya sama. Kalau tadi saya bilang akarnya itu di dalam akar itu dia ada 2 bentuk seperti ini dalam bentuk perkalian ya. 1 akar bentuk perkalian seperti ini, maka dia bisa dipisah-pisah bentuknya. Jadi diakarkannya satu-satu. Contoh ya nih, akar 8 dikali akar 2. Nah, seperti ini. Kita tulis di sini 8 dikali 2 itu sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4 ya. Nah, seperti itu cara mengalihkan akar. Nah, terus apabila kita punya akar 2 kali akar 2, akarnya itu sama, dikalikan secara berulang seperti itu, maka sama menggunakan sifat ini 2 kali 2 sama dengan akar 4 atau sama dengan 2 ya. Akar 4 kan sama dengan 2. Coba perhatikan soal ini dan hasilnya ya. Di dalam akar nilainya itu sama dengan 2 ya. Hasilnya itu 2. Sekarang saya ubah. Misalkan saya punya akar 6 dikali akar 6. Ya, berarti kita tulis 6 kali 6 di dalam satu akar. Seperti ini, hasilnya adalah 36. Ya, 6 kali 6 kan 36. Akar 36 sama dengan 6. Nah, dari 2 buah soal ini, ya, dari 2 buah soal ini bisa kita tarik kesimpulan apabila bentuknya itu dia sama, ya, 2 buah akar yang dikalikan secara berulang sebanyak 2 kali, maka itu kita bisa simpulkan akar A dikali akar A itu sama dengan A. Ya, ini sifatnya. Akar A dikali akar A itu sama dengan A. Ya. Nah, terus
masalah selanjutnya, jika saya punya akar 5 ya, dikali, tapi ini di sini akarnya adalah pangkat 3, berakar pangkat 3 ya. Akar 3 dari 5 dikali seperti ini sebanyak 3 kali ya. Maka hasilnya itu berapa? Sama, akarnya kita tulis sekali, terus 5-nya kita kalikan sebanyak 3 kali, sebanyak mereka ini di dalam satu akar. Hasilnya berapa? Hasilnya 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Atau ya, karena ini kan kita harus mencari nilainya itu berapa. Nilai dari 125 akar 3 itu berapa. Nah, maka itu bisa kita gunakan sifat ya pengerjaannya supaya gampang kalian menyelesaikan soal seperti ini. Ini kan 5-nya ada 3 buah, dikalikan secara berurut, itu kan sama saja dengan pengertian bilangan berpangkat. Berarti bisa tulis seperti ini kan ya. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, itu bisa kita tulis 5 pangkat 3, karena perpangkatan artinya perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Nah, dia bentuk akar dan bentuk pangkat seperti ini bisa kita gunakan sifat ya pangkat pecahan. Jadi 5-nya kita tulis sekali, 5 yang ini, terus kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi dalam bagi luar. Jadi nanti sini 3/3. 3 yang ini yang di dalam akar ya, yang 3 yang ini itu luar akar ya. Nah, 3 bagi 3 itu sama dengan 1 pangkat 1. 5 pangkat 1 sama dengan 5. Artinya apa? Jika ya perkalian berulang bentuk akarnya itu sebanyak pangkat akar, itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi kesimpulannya itu saya tulis di atas ini. Jadi jika ada akar A berakar n dikalikan dengan ini sebanyak n kali ya, sebanyak n kali ya. Jadi sama dengan akarnya ini, sebanyak akar. Jadi seperti tadi, akarnya 3 dikalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya itu adalah A. Kayak gitu. Ini sifatnya. Jika kalian punya nanti soal seperti itu, maka langsung saja berapa kali dia? 3 kali. Oh, lihat akarnya. Akarnya 3 di sini. Pangkat 3. Maka jawabannya adalah si yang di dalam akar ini. Kayak gitu. Sama soalnya kayak yang pertama tadi. Akarnya berapa di sini? 2 ya, tidak ditulis, berarti dia 2 dikalikan sebanyak 2 kali, maka jawabannya itu adalah 2, seperti itu. Oke, perkalian akar selanjutnya itu seperti perkalian aljabar biasa, akar 3 dikurang akar 2 pangkat 2 ya. Nah, kalau dia ketemu seperti ini kalian bentuknya, maka pangkat 2 di sini yang dikalikannya adalah si akarnya, si basisnya itu adalah bentuk akar yang dalam satu kurung seperti ini, maka kalian tulis terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi mengalihkannya itu mengalihkan secara pelangi, dikalikan satu-satu dulu seperti itu. Bukan nanti kalian pangkat 2 kan satu-satu di dalam kurung ini tuh salah. Misalkan akar 3 pangkat 2, akar 2 pangkat 2, itu salah cara mengerjakannya. Jadi mengerjakannya itu secara satu-satu mengalihkannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Akar 3 kali akar 3 itu 3 langsung ya. Saya ini. Jadi akarnya pangkat 2, akar 2 ini dikalikan dengan akar 3 yang sama, maka jawabannya adalah dirinya sendiri ya, di 3. Terus nanti di 3 kalikan dengan min akar 2. Jadi perkaliannya itu adalah fokusnya di tanda. Ini positif akar 3 dikalikan negatif akar 2 ya. Jadi positif kali negatif itu negatif. Tulis terlebih dahulu tandanya. Terus perhatikan angkanya. Akar 3 dikali akar 2 berarti akar 3 kali akar 2 seperti ini ya kan, digabung dalam satu akar. Nah, selesai yang akar 3 pindah ke akar 2 yang ini. Jadi negatif kali positif negatif. Akarnya kita tulis 2 kali 3. Terus ini kali ini. Jadi negatif kali negatif itu positif. Akar 2 kali akar 2 2 ya, sama dengan kita kumpulkan nih bisa nih 3. Ketika kalian mengumpulkan berarti tanda di depan angkanya itu harus ikut. Jadi plus 2. Kita tulis plus 2. Terus yang ini negatif akar 6. 3 kali 2 6 dikurang 2 kali 3 6 juga. Berarti di sini sama dengan 5 dikurang 2 akar 6. Dapat dari mana? Dapat dari min 1 ya, dikurang 1. Berhutang 1, berhutang kembali 1. Jadi hutangnya menjadi 2 akar 6. Nah, ini jawabannya. Jadi caranya seperti ini, oke?
Nah, soal tadi itu bisa kita simpulkan. Akar A dikurang akar B, ini yang tadi ya, soal tadi, pangkat 2, itu bisa kalian simpulkan menjadi A ditambah B dikurang akar A kali B. Tapi 2. Karena tadi, kalian ingat nggak tadi? 3 yang di ujungnya di sini itu positif 2 ya. 3, terus nanti ini berubah menjadi positif 2 tadi. Kalau saya tulis kembali nih, akar 3 dikurang akar 2 kuadrat tadi kan sama dengan 3 min akar 3 kali 2 dikurang 2 kali 3 ditambah 2 seperti ini. Ya kan? Kita peroleh tadi di baris ke berapa tadi ya? Pertama atau kedua lupa. Nah sekarang yang A-nya ini kan 3, B-nya itu sama dengan 2. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita kumpulkan 3 ditambah 2 dikurang 2 kali 3 kali 2. Kan 3 kali 2 dan 2 kali 3 itu nilainya sama. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ya, kalau kita sederhanakan. Seperti itu, ya. Jadi, kalau ingin mengingat rumus, ingatlah rumusnya yang seperti ini. Jadi, A ditambah B dikurang 2 kali akar A kali B. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau dia penjumlahan? Sama. Kalau dia penjumlahan di sini, ya. Penjumlahan atau saya tulis kembali deh di bawah. Akar A ditambah akar B kuadrat itu sama dengan A ditambah B. Untuk yang ini, yang di depan ini, dia tidak ada perubahan. Yang berubah cuma yang positif di sini. Ya, positif dan negatif yang di sini. Itu perbedaannya kalau dikurang dan penjumlahannya. 2 akar A dikali B. Jadi sama, bedanya di sini saja. Ya. Nah, terus bagaimana jika penjumlahan akar ini itu dikalikan dengan pengurangan akar yang sama, ya. Ini di dalamnya itu sama ya, akar A dan akar B, akar A, akar B, kayak gitu kan. Cuman yang pertama itu ditambah, yang kedua itu dikurang. Hasilnya, perhatikan, ini saya rumus cepatnya. Akar A kuadrat dikurang akar B kuadrat. Jadi kalau mereka sama yang di dalam kurung angkanya, terus yang satu ditambah satu dikurang, maka nanti kalian selesaikan seperti ini, sehingga nanti kita peroleh A kurang B, seperti itu ya. Jadi karena akar ini dan kuadrat itu dia sama, itu bisa kita coret muatannya. Maksudnya kan akar ini 2, pangkat ini kan 2. Itu bisa kita coret seperti itu, sehingga kita peroleh A kurang B ya. Tidak boleh terbalik ini. Kalau B-nya di depan, ini B-nya di depan ya, maka seperti ini. Tapi misalkan nih akar A ditambah akar B, contoh ya, saya tulis saja A tambah akar B seperti ini, terus yang satunya itu akar B dikurang akar A. Nah, ini tidak berlaku sifat yang ini, kecuali nanti kalian balik ini. Ya, ada harus tambahan mengerjakannya seperti apa. Bisa menggunakan cara ini, cuman ada beberapa yang harus kita perhatikan kembali. Nah, caranya seperti ini ya. Kalau kalian ketemu perkalian akar bentuk seperti ini. Untuk pembagiannya, ya, kalau untuk pembagiannya itu dia sama. Misalkan saya punya akar A dibagi akar B, itu sama dengan akar A per B. Jadi kalau dia bentuk pembagian akar seperti ini, maka dia bisa disatukan dalam satu akar bentuk pembagiannya. Contoh, misal saya punya akar 18 per akar 3 ya, atau akar 2 dibagi akar 2. Nah, akar 2. Jadi nanti bisa kita tulis 18 per 2 sama dengan 18 bagi 2 itu sama dengan 9. Maka nanti jawabannya akar 9 itu sama dengan 3 ya. Nah, sekarang ini bentuk yang paling sederhananya ketika kita bisa menyatukan akar, bentuk akarnya ini. Tapi misal nih kita punya 2 per akar 3 seperti ini. Nah, bentuk akar di bawah itu tidak diperkenankan, maka dia harus dirasionalkan. Nah, kalau merasionalkan bentuk akar, silahkan buka video yang sudah saya buat sebelumnya ya, mengenai merasionalkan bentuk akar. Oke, masalah selanjutnya bentuk akar di dalam akar. Jadi ada kasus seperti ini, akar 7 ditambah 2 akar 10. Nah, bentuk sederhana dari bentuk akar ini itu seperti apa? Nah, sebelum kita bahas soal ini, perhatikan catatan yang tadi, bahwa perkalian bentuk akar yang kayak gini ya, itu kan nilainya sama dengan akar A kuadrat ya, atau A saja tadi. A
ditambah karena dia penjumlahan 2 kali akar A dikali akar B atau digabung akarnya tadi. Terus atau kita gabungin saja langsung. Ditambah dengan B seperti ini, ya kan? Terus kita kumpulkan A ditambah B. Nah, ditambah 2 akar AB. Nah, masalahnya ya, itu jika bentuk ini itu kita akarkan. Yang sebelah sini kita akarkan. Maka otomatis yang di sini juga diakarkan. Nah, karena akar ini ketemu dengan pangkat 2, muatannya sama, maka bisa kita coret. Seperti itu kan ya konsepnya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, cara menyelesaikan itu dari sini kasusnya, kembalikan ke sini. Jadi artinya itu, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk A ditambah B, ya. Ada 2 angka yang harus kita temukan. Terus, hasilnya itu akan berubah menjadi akar A ditambah akar B. Nah, sebagai penjelasannya, itu langsung kita selesaikan saja supaya mudah. Oke, perhatikan soal ini. Kita temukan A dan B, ya. Yang tadi kan rumusnya adalah akar A ditambah B ditambah 2 kali akar A kali B seperti ini. Jadi ada A dan B yang ditambah dan dikali. Hasilnya itu kalau ditambah nilainya sama dengan 7, kalau dikali nilainya sama dengan 10. Catatan, A-nya harus lebih besar daripada B. Ya, karena nanti ini berlaku untuk pengurangan. Jadi kita harus pilih konsepnya A-nya harus lebih besar daripada B. Nah, jadi di sini kira-kira berapa kalau ditambah hasilnya 7? Kalau dikali hasilnya 10. Nah, kalau perkalian 10 itu kan 1 kali 10 atau 2 kali 5. Itu saja kan? Nah, 1 tambah 10 itu kan sama dengan 11. Tapi 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah si 2 dan 5 ini untuk A dan B. Sekarang perhatikan, syaratnya kan tadi A-nya harus lebih besar daripada B. Berarti A-nya itu adalah yang 5. Sedangkan B-nya itu adalah yang 2. Jadi nanti di sini 5 ya ditambah 2 ditambah 2 mengikuti rumus ini. Jadi A-nya 5 ditambah B-nya itu 2 ditambah 2 itu adalah rumus. Terus kita tulis akar, bentuknya itu adalah 5 kali 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kalian temukan ya. Ingat, tadi kan ini sama dengan akar A ditambah akar B yang kuadrat, yang di dalam kurung ini ya. Yang di dalam akar ini. Yang sepanjangan ini itu kan nilainya sama dengan ini. Nah, terus kita bubuhkan akar, kita beri akar di sini sehingga nanti pangkat 2 yang ini dan akar ini itu saling menghilangkan sehingga nanti sisanya adalah yang akar A ditambah akar B. Nah, jadi jawabannya ini adalah akar 5 ditambah akar 2. Kayak gitu, sudah selesai ya. Jadi cara menyelesaikannya untuk soal seperti ini, yang pertama temukan A dan B dulu. Ya, perkalian yang 10 kalau ditambah nilainya sama dengan 7 itu berapa? Kalau 2 yang ini kita abaikan saja dulu. Oke. Nah, kalau sudah ubah bentuknya seperti ini atau bisa langsung sudah dapat nih Bu, 5 dan 2 atau 2 dan 5. Nah, sekarang perhatikan kalau A-nya itu harus lebih besar, tidak boleh terbalik. A-nya itu sama dengan B, sedangkan B-nya itu A-nya itu sama dengan 5, sedangkan B-nya itu sama dengan 2. Baru kalian tulis akar 5 ditambah akar 2 karena di sini positif ya penjumlahan. Seperti itu cara menyelesaikan soalnya. Oke, contoh yang kedua, akar 7 dikurang 4 akar 3. Nah, bagaimana menyederhanakan bentuk seperti ini? Nah, caranya itu sama dengan ya, perhatikan nih. Yang harus kalian perhatikan satu di sini ya. Ini harus 2. Yang posisi 4 ini itu harus 2. Kalau sudah 2 itu bisa sederhana seperti ini langsung bentuknya. Tapi kalau dia 4 atau 8 angka selain 2, maka itu harus kita sederhanakan, ubah supaya ini 4 ini menjadi 2. Caranya 7 dikurang 4 ini kan harus muncul 2 ya. Di sini ini harus 2 kayak gitu. Maka kita kali 2 kali berapa yang hasilnya itu 4. Ya, di sini berarti 2 akar 3. Jadi yang 1, 2 ini itu kita masukkan ke dalam akar ya, cara menyelesaikannya. Jadi nanti di sini menjadi 7 dikurang 2 dikali akar 3 kali 4. Dapat dari mana 4? Dapat yang dari sini. Jadi ketika angka di luar akar ini kita masukkan ke dalam akar, maka kita kuadratkan. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Karena akarnya ini muatannya adalah 2. Seperti itu. Terus kita sederhanakan menjadi 7 kurang 2 akar
12, ya kan? Nah, kalau sudah, kita cari nilai A dan B-nya. Nah, karena di sini sudah 2, baru kita cari A dan B-nya. Kalau ditambah 7, kalau dikali itu 12. Perkalian 12, berarti 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Dah, ya kan? Jadi kalau kita tambah hasilnya 7 yang mana? Yang bawah ini, ya kan? Nah, sekarang A-nya siapa? Ini penting, karena ini pengurangan. Harus A-nya lebih besar daripada B. A-nya itu adalah yang 4, B-nya itu yang 3, ya. Jadi nanti di sini langsung kita tulis akar 4 tambah 3 dikurang 2 kali 4 kali 3. Sehingga sama dengan kita peroleh akar 4 dikurang akar 3. Nah, karena akar 4 itu bisa kita sederhanakan, berarti kita sederhanakan saja akar 4 sama dengan 2 dikurang akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 7 kurang 4 akar 3 itu adalah 2 dikurang akar 3. Seperti itu cara menyelesaikan bentuk soal akar di dalam akar seperti ini.